Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggam Al-Ghazali, NPM B1A023320. Mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bu Wevi Eftika Sari, SH.MH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan dari Badan Narkotika Nasional, Indonesia menghadapi angka penyalahgunaan narkotika yang signifikan. Dengan jutaan penduduk pernah terpapar atau menggunakan narkotika dalam berbagai bentuk. Selain itu, kasus tindak pidana narkotika juga menjadi salah satu penyumbang terbesar perkara pidana di pengadilan serta penghuni lembaga permasyarakatan. Secara global dan regional, laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat produksi dan peredaran narkotika yang tinggi, khususnya untuk jenis sintetis seperti metapetamin. Hal ini membuat negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia dan Malaysia, berada dalam tekanan yang besar untuk melakukan penegakan hukum secara efektif. Sementara itu, di Malaysia sendiri, meskipun jumlah penduduk lebih kecil dibanding Indonesia, pemerintahnya secara konsisten melaporkan tingginya jumlah penangkapan kasus narkotika setiap tahun, terutama yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak hanya bersifat lokal, tetapi merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika bukan hanya masalah individu, tetapi telah menjadi masalah sosial, masalah hukum, bahkan masalah keamanan negara. Oleh karena itu, setiap negara dituntut untuk memiliki kebijakan hukum yang efektif. Namun, cara yang ditempuh tidak selalu sama. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana dua negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia, memiliki kesamaan tujuan, tetapi perbedaan pendekatan dalam penanganan tindak pidana narkotika. Jika kita melihatnya, di Indonesia, pengaturan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengandung unsur perlindungan dan pemulihan. Hal ini terlihat dari adanya konsep yang menggabungkan hukuman dengan tindakan rehabilitatif. Artinya, hukum tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga berupaya mengembalikan pelaku ke kondisi yang lebih baik, khususnya bagi pengguna. Sementara itu, Malaysia menunjukkan pendekatan yang berbeda. Sistem hukumnya lebih menekankan pada ketegasan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum digunakan sebagai alat utama untuk menekan kejahatan melalui ancaman sanksi yang berat. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa semakin keras hukuman, maka semakin besar efek pencegahannya. Selanjutnya, penjatuhan sanksi. Indonesia menerapkan sistem yang lebih variatif dan proporsional, di mana sanksi disesuaikan dengan peran pelaku. Pengguna atau pencandu memiliki kemungkinan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pengedar dan pelaku utama tetap dikenakan hukuman berat. Pendekatan ini menunjukkan pembedaan yang jelas antara korban dan pelaku kejahatan. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sanksi yang bersifat tegas dan keras secara menyeluruh. Hukuman berat seperti penjara jangka panjang, hukuman fisik, bahkan hukuman mati digunakan sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak memberikan ruang toleransi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan efek takut yang kuat sehingga masyarakat enggan terlibat dalam kejahatan narkotika. Jika dilihat secara keseluruhan, terdapat perbedaan mendasar antara kedua negara. Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih seimbang, menggabungkan aspek hukum dan kemanusiaan. Sedangkan Malaysia menggunakan pendekatan yang lebih represif dengan fokus pada penjaraan melalui hukuman yang berat. Namun demikian, keduanya memiliki samaan, yaitu sama-sama menganggap narkotika sebagai kejahatan yang serius, sama-sama memberikan sanksi yang berat, termasuk hukuman maksimal, dan sama-sama bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Jika dianalisis lebih dalam, perbedaan ini mencerminkan dua filosofi hukum yang berbeda. Indonesia cenderung mengarah pada pendekatan restoratif yang berusaha memperbaiki pelaku, sedangkan Malaysia cenderung pada pendekatan deteren, yaitu mencegah kejahatan melalui rasa takut.
Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pendekatan yang keras belum tentu menyelesaikan akar masalah, sementara pendekatan yang terlalu lunak juga beresiko tidak memberikan efek jerah. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas peredaran narkotika dan melindungi masyarakat. Namun, keduanya menempuh jalan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Indonesia berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemulihan, sedangkan Malaysia lebih menekankan ketegasan hukum dan efek jerah. Dari perbandingan ini, kita dapat memahami bahwa tidak ada pendekatan yang sepenuhnya sempurna. Yang dibutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kemanusiaan, agar hukum tidak hanya mampu menghukum, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan narkotika. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki peran dalam upaya pencegahan, dengan cara menjauhi narkotika, menjaga lingkungan sosial, dan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab kita bersama. Sekian presentasi hasil tugas dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.